Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kesempatan yang istimewa kita bisa merasakan kenikmatan Allah. Mudah-mudahan kita selaku hambanya mendapatkan ridhonya. Maka dari itu kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Semoga dengan syukur kita juga kita sebagai penuntut ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan salat beserta salam senantiasa kita bacakan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sedikit sebelum kita mulai, kita akan membahas tentang bagaimana cara tips kita menghafal yang mudah gitu ya. Jadi kita akan sedikit membicarakannya untuk mengawali hafalan kita. Nah, di sini kita akan membahas atau kita membicarakannya biar anak-anak, teman-teman juga bisa menghafal Al-Quran itu mudah. Bagaimana sih caranya kita itu menghafal itu tidak sampai kita itu berlama-lama ataupun kita itu sampai merasakan jenuh ataupun kesel ya menghafal. Jadi kita harus mengetahui tips-tipsnya ataupun ada cara lain untuk kita menghafal Al-Quran ya. Maka kita perhatikan untuk pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan atau membahas kita itu bisa menghafal dengan mudah. Ya, oke, kita fokus sedikit untuk membahasnya ya. Ayo kita perhatikan. Di sini kita akan membahas ya. Nah, tips tentang cara mudah menghafal. Bagaimana sih tipsnya? Salah satunya perlu kita ketahui ya. Yang pertama yaitu kita pertama mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kalau kita sudah mengakrabkan diri ya, sesibuk apapun waktu kita ya, apalagi waktu kita luang, kita harus senantiasa berdekatan dengan Al-Quran itu ya. Karena kita kalau sudah dekat dengan Al-Quran, Al-Quran pun akan mendekati kita. Artinya Al-Quran itu akan mudah untuk kita hafal gitu ya. Mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Selanjutnya yaitu memperbaiki bacaan ya. Penting bagi kita seorang penghafal itu memperbaiki bacaannya. Maka itu dengan bacaan kita lancar itu akan memudahkan kita menghafal. Kalau bacaan kita belum lancar, kemungkinan menghafal pun akan susah. Arti pun akan lama karena bacaan kita pun belum lancar ya. Jadi untuk cara mudah menghafal itu pertama, yang kedua itu kita harus memperbaiki bacaannya ya. Selanjutnya itu sering melakukan murojaah. Ketika sudah menghafal, tentu kita harus melakukan murojaah karena dengan murojaah hafalan kita akan senantiasa terjaga untuk kita hafalkan ya. Jadi jangan sampai kita kalau sudah menghafal, dihilangkan begitu saja ataupun tidak dibaca-baca kembali. Kemungkinan itu akan cepat hilang. Tapi kalau kita sering melakukan murojaah, insya Allah maka hafalan kita akan selalu ada, minimal pasti teringat lah gitu. Bayang-bayangan ayat-ayat yang kita sudah hafal. Gitu ya. Maka melakukan murojaah. Tapi kalau kita tidak melakukan murojaah,
tentu hafalan kita pun pasti akan cepat hilang. Seperti adik kita ini, teman kita ini yang tidak pernah murojaah, akhirnya hafalannya kemana-mana. Ya, perhatikan. Ya. Ya, itu adalah salah satu contoh teman kita ya, kalau menghafal jadi otomatis menyambung kemana-mana ya. Itu. Jadi contohnya begitu ya. Itu karena belum murojaahnya kurang ya. Oke, terus selanjutnya yaitu pasang target menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran itu harus ada target tujuan kita. Mau sampai juz berapa, ataupun kita itu mempunyai target semester ini harus sampai surat Al-Fajr, surat Al-Ghasyiyah gitu. Kita harus mempunyai target ya. Dengan target kita itu ada azam ataupun ada gairah untuk selalu menghafal gitu ya. Insya Allah. Yang selanjutnya itu membuat jadwal hafalan tuh. Jadi perlu ya kita itu membuat jadwal hafalan. Jangan sampai kita itu terserahlah gitu ya, menghafal saja tapi tidak mempunyai jadwal hafalan. Maka itu kemungkinan kita itu tidak ada untuk mengingat-ingatnya ya. Kalau kita mempunyai jadwal, insya Allah kita itu akan terarah untuk hafalannya. Selanjutnya yaitu banyak mendengar murotal. Ya, selanjutnya untuk tips cara menghafal Al-Quran dengan mudah itu, kita itu hanya harus banyak-banyak mendengarkan murotal ya. Karena dengan murotal kita itu minimal pasti akan ingat-ingat kembali gitu dengan murotal. Jadi salah satunya banyak mendengarkan murotal. Oke, alhamdulillah ya. Selanjutnya membaca dengan keras ya. Membaca dengan keras. Seorang penghafal Al-Quran itu suaranya harus keras. Kenapa? Karena dengan suara keras itu telinga akan merespon. Terus dari telinga akan diserap oleh otak kita ya. Tapi kalau kita menghafal dengan senada ataupun suara yang pelan, wah kemungkinan lama untuk menghafalnya ya. Makanya harus keraskan. Dengan keras itu huruf demi huruf nanti akan jelas gitu ya. Jadi untuk memudahkannya itu kita harus membacanya dengan keras ya, menghafalnya. Jadi suara huruf demi huruf pun akan terdengar jelas ya. Selanjutnya yaitu fokus nih, perlu nih untuk menghafal itu dibutuhkan untuk fokus dalam membaca saat hafalannya ya. Nggak boleh tengok ke kanan ke kiri ya, apalagi pikiran kita kemana-mana ya. Jadi diperlukannya fokus ya untuk hafalannya. Selanjutnya yaitu Al-Quran harus satu mushaf. Jadi kita seorang penghafal itu untuk memudahkan hafalan itu, untuk pemula penghafal itu harus mempunyai satu Quran. Kenapa? Karena kita akan bingung dengan letak demi letak ayat-ayat Al-Qur'annya kalau kita menggunakan banyak-banyak Al-Qur'an ataupun mushaf ya. Jadi dianjurkan untuk satu mushaf saja. Dengan satu mushaf nanti kita akan terlatih mata kita ataupun ingatan kita akan tahu letak demi letak, huruf demi hurufnya gitu ya. Maka dianjurkannya untuk satu mushaf ya. Tapi kalau kita sudah hafal, udah mungkin baru boleh kita menggunakan mushaf yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk pemula, untuk mengadaptasikan hafalan kita cukup dengan satu mushaf ya. Selanjutnya yaitu istiqomah ya.
Kita itu setelah kita menghafal tentu harus istiqomah. Jadwal kita menghafal itu kapan, kita harus hadir, harus tetap menghafal. Murojaah kita kapan, kita harus murojaah. Kita harus istiqomah ya, terus menerus. Dengan istiqomah itu salah satunya untuk memudahkan kita menghafal. Yang terakhir yaitu memperbanyak berdoa ya. Doa untuk cepat menghafal kan banyak yang kita bacakan. Salah satunya itu. Terus memperbanyak doa, minta doa kepada orang tua ataupun kepada saudara ya. Tentunya itu perlu untuk menghafal, cara mudah kita menghafal ya, banyak doa. Insya Allah ya, kita saling mendoakan. Oke, terima kasih ya. Jadi selamat kita praktekkan di rumah saat ini dan seterusnya ya. Jangan sampai kita hanya tidak dipraktekkan ya. Ketika kita sudah mengetahui tips-tips cara menghafal Al-Quran, maka kita harus praktekkan ya untuk cara mudahnya. Insya Allah. Oke ya, untuk selanjutnya kita mulai menghafal ya. Kita akan menghafal di surat 17 ya. Kalian tinggal baca nanti diulang-ulang. Pak Samir kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Dari situ kalian ulang-ulang kembali ya sampai 3 kali, 5 kali sampai benar-benar hafal. Kalla balla tukrimunal yatim. Semuanya ya, nanti kalian diulang-ulang, nanti ketika udah hafal, udah lancar, baru dites sendiri ya, dengan menutup Al-Quran ataupun menutup matanya. Untuk selanjutnya, yaitu wala tahadduna ala ta'amil miskin. Oke ya, dipanjangkan, jangan sampai kita itu terburu-buru. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya. Selanjutnya kita dihafalkan, nanti kalau udah hafal boleh kalian setorkan ya, insya Allah. Oke, mungkin nanti kita lanjutkan untuk hafalannya. Dan untuk surat Al-Ghasyiyah, insya Allah untuk teman kita ya, dilanjutkan untuk Sabita ya. Nanti dilanjutkan di ayat 3 ya. Amilatun nasibah. Bisa ini 3 ayat karena pendek-pendek. Tasla naron hamiyah. Usqa min ainin aniyah. Ya, alhamdulillah nanti di rumah dipraktekkan, diulang-ulang, nanti kalau udah hafal boleh dikirim setorannya ya. Ya, alhamdulillah dari Pak Samir mengucapkan mohon maaf, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.